Coba bayangin deh, sebuah sistem pendidikan di mana pelajaran yang paling penting itu bukan matematika atau sains, tapi cinta. Nah, di Indonesia, gagasan ini bukan cuma mimpi loh. Yuk, kita kupas tuntas pendidikan dari hati ini. Kita mulai dengan pertanyaan yang mungkin kedengarannya radikal ya. Gimana kalau ternyata akar dari semua masalah besar kita, mulai dari intoleransi, krisis lingkungan, sampai perpecahan, itu sebetulnya bukan isu politik, tapi isu pendidikan. Gimana kalau solusinya justru ada di ruang kelas? Oke, untuk jawab pertanyaan tadi, kita harus diagnosa dulu masalahnya. Emangnya penyakit apa sih yang mau disembuhin sama pendidikan dari hati ini? Nah, sumber materi kita ini mengidentifikasi satu masalah inti yang jadi biang kerok dari banyak krisis lainnya. Sebuah defisit cinta. Ini bukan sekedar kata-kata manis ya, tapi sebuah diagnosis yang tajam banget tentang kondisi kita sebagai manusia sekarang ini. Gejala dari defisit ini, wah ada di mana-mana. Dehumanisasi, di mana kita nggak lagi ngelihat orang lain sebagai manusia. Terus intoleransi yang memecah belah, perundungan di sekolah, kerusakan lingkungan yang kayaknya nggak ada habisnya, sampai krisis integritas. Intinya, semua ini cuma cabang dari satu akar masalah yang sama. Jadi, kalau diagnosisnya adalah defisit cinta, resepnya apa dong? Nah, dari Indonesia muncul sebuah jawaban yang kuat. Sebuah kerangka kerja yang dibangun di atas dua pilar utama. Disinilah letak kejeniusannya. Dua konsep ini nggak bisa dipisahin. Bayangin aja sekolah ramah anak itu sebagai tubuh, lingkungan fisik yang aman dan nyaman. Terus, kurikulum berbasis cinta itu adalah ruhnya, jiwa yang ngasih kehidupan, tujuan, dan makna. Keduanya ini harus jalan bareng, nggak bisa pisah. Oke, kita bahas pilar pertamanya dulu. Sekolah Ramah Anak atau SRA. Ini fondasinya. Sebuah komitmen buat menciptakan ruang di mana setiap anak merasa aman, baik secara fisik maupun emosional, bebas dari kekerasan, dan pastinya inklusif. Tanpa fondasi sekuat ini, nggak ada pembelajaran bermakna yang bisa tumbuh. Lalu ada kurikulum berbasis cinta atau KBC. Nah, ini kuncinya. KBC itu bukan mata pelajaran baru. Ini adalah ruh yang disuntikkan ke dalam setiap pelajaran yang udah ada. Jadi, pas belajar sejarah, kita belajar empati. Pas belajar biologi, kita belajar menghargai kehidupan. Keren kan? Pada dasarnya, KBC ini kan sebenarnya ngajarin prinsip universal yang kita semua udah tahu, aturan emas. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Ini bukan ide baru, tapi semacam benang merah yang menyatukan semua tradisi besar kemanusiaan. Ini adalah panggilan universal untuk mencintai. Oke, konsepnya indah banget. Tapi pertanyaan besarnya, gimana caranya kita benar-benar ngajarin cinta di kelas? Nah, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Kerangka praktisnya disebut panca cinta. Coba perhatikan alurnya yang cakep banget. Dimulai dari hubungan vertikal, yaitu cinta pada Tuhan, lalu bergerak ke dalam diri dengan cinta pada ilmu, kemudian melebar ke sesama dengan cinta pada diri sendiri dan orang lain. Meluas lagi ke alam sekitar, yaitu cinta lingkungan, dan akhirnya mengakar pada komunitas dengan cinta tanah air. Ini tuh bener-bener perjalanan cinta yang sistematis. Biar kebayang gimana cara kerjanya, kita ambil satu contoh nyata yang ngehubungin dua pilar yang kelihatannya nggak nyambung. Gimana caranya sebuah ritual spiritual harian bisa jadi aksi cinta untuk planet ini? Ini dia, proyek wudhu hemat air. Jadi, di sebuah sekolah ketahuan kalau rata-rata siswa itu pakai 9 liter air untuk sekali wudhu. Terus mereka diajarkan teladan Nabi yang ternyata cuma pakai setengah liter. Coba bayangin, bedanya jauh banget. Dan pelajarannya jadi jauh lebih dalam dari sekedar hemat air. Nah, disinilah keajaibannya. Proyek ini dengan cerdasnya nyatuin pilar pertama, cinta pada Tuhan, dengan pilar keempat, cinta lingkungan. Wudhu jadi bukan lagi sekedar kewajiban ritual, tapi berubah jadi sebuah tindakan cinta yang sadar untuk bumi kita. Selain proyek kayak tadi, ada juga modul choice untuk pengembangan pribadi. Ini alat untuk mempraktekkan cinta pada diri sendiri dan sesama. Misalnya ada modul pink dan biru yang ngebongkar stereotip gender atau peta tubuhku yang ngajarin soal batasan dan persetujuan. Ini cara kurikulumnya nerjemahin konsep cinta jadi keterampilan hidup yang nyata. Kita udah lihat masalahnya, solusinya, dan gimana cara kerjanya. Sekarang yuk kita lihat tujuan akhirnya. Lulusan dari pendidikan berbasis cinta ini jadinya seperti apa sih? Tujuannya adalah menciptakan generasi dengan 5 karakter inti ini. Mereka menjadi humanis yang melihat sisi kemanusiaan dalam diri setiap orang, nasionalis yang cinta sama bangsanya, naturalis yang hidup selaras dengan alam,
toleran yang menghargai perbedaan, dan di atas segalanya penuh cinta yang menjadikan cinta sebagai kompas moral mereka. Ini bukan cuma daftar sifat, ini adalah cetak biru untuk masa depan. Dan ini penting banget ya, program ini bukan cuma program kecil-kecilan yang jalan sendiri. Ini adalah bagian yang nggak terpisahkan dari visi nasional Indonesia Emas 2045. Sebuah cita-cita untuk membangun bangsa yang nggak cuma cerdas secara global, tapi juga kuat secara moral. Dan pendidikan cinta inilah fondasinya. Kita tutup pembahasan kali ini dengan kembali ke pertanyaan awal, tapi dengan sudut pandang baru. Kalau sekolah bisa secara sistematis mengajarkan cinta, seserius mereka mengajarkan aljabar, coba bayangkan dampaknya. Kalau kita bisa memecahkan defisit cinta, kira-kira masalah besar apa lagi ya yang mungkin bisa kita selesaikan?